Baik, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat tes online dengan menggunakan Kahoot. Ya, kita tahu bahwa di sini untuk tes online banyak sekali rekan-rekannya, apalagi untuk sekarang di masa pandemi COVID-19 ini pembelajarannya sudah jarak jauh. Jadi tentunya juga selain memberikan pembelajaran diperlukan tes yang bersifat online, yaitu contohnya adalah menggunakan Kahoot. Di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi terkait tes online dengan menggunakan Quizzes, kemudian tesnya juga bisa dengan menggunakan Schoology ataupun Google Form, kemudian juga bisa menggunakan uh, tes online yang lain ya. Oke, untuk khusus hari ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya membuat tes online dengan menggunakan Kahoot. Jadi ini tentunya supaya bisa menarik minat siswa untuk belajar mengerjakan tes, kemudian juga meningkatkan motivasi belajarnya ya. Baik, sebelumnya silakan untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Tentunya yang belum subscribe, subscribe ya. Subscribe-nya gratis dan tentunya kalian bisa membantu untuk mengembangkan channel ini. Baik, langsung saja di sini saya sudah siapkan soal, ada 5 soal. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih menggunakan Kahoot, kemudian bagaimana caranya mengimport soal ini secara online ya rekan-rekan ya. Sebelumnya pertama-tama kita harus daftar dulu di Kahoot. Jadi sebagai informasi, Kahoot ini sama dengan Quizzes ya, Google Form, dan kita juga amati nanti bagaimana sih keunggulan dari Kahoot dan kelemahannya atau kekurangannya di mana. Ya, kita langsung saja akses browser, kita cari Kahoot. Nanti sebentar kita langsung dicoba ya rekan-rekannya. Nah, ini Kahoot, ikonnya seperti ini, Kahoot. Oke. Nah, ini ada dua, di sini ada kahoot.it dan kahoot.com. Di sini untuk pendaftaran bagi rekan-rekan sebagai pengajar, nah bisa di kahoot.com ya. Kahoot.keep ini langsung enter game, langsung bisa untuk gabung di game. Nah, saya bedakan saja ya. Kalau yang ini, jadi langsung ke gamenya. Oke, kita tunggu dulu sambil loading. Ya, jadi ini tinggal memasukkan kode game atau pin kode gamenya ya, game pin ya. Nanti supaya bisa langsung masuk ke gamenya. Nah, sekarang kita daftar dulu di kahoot.com. Jadi sebagai informasi untuk yang tes interaktif saya uh, rekomendasikan yaitu bisa menggunakan Quizzes ya supaya tidak monoton ya rekan-rekan ya. Kemudian juga bisa menggunakan Kahoot. Tapi kita lihat dulu seperti apa sih kekurangan dan kelebihan dari Kahoot ini. Kita mendaftar dulu ya. Kita lihat. Coba kita daftar dulu. Oke, ini masih terlalu lama koneksinya, mohon maaf. Koneksi kita ini masih agak terlalu bermasalah ya. Oke. Baik. Ya. Kita perhatikan di sini tampilannya. Sekarang kita mendaftar dulu. Jadi untuk Kahoot ini ada yang free ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini beberapa fiturnya juga sudah. Kemudian playernya juga banyak dan banyak juga guru-guru yang sudah menggunakan ini. Oke. Nah, kita langsung sign up saja. Ya, kita sign up for free. Jadi seperti istilah kalau memang sudah ada yang gratis, kenapa tidak ya? Kita lihat apakah ada yang memang akun basicnya gratis, kemudian apakah ada yang berbayar. Oke. Nah, di sini choose your account, tipe akunnya. Kita lihat kita tipenya sebagai guru ya, di sini ya, teacher. Kemudian ini untuk sekolah, higher education. Nah, kita di sekolah saja, di school.
Kemudian jika rekan-rekan sudah login ke akun Google ya, nah tidak usah lagi mengisi email lagi kemudian password. Nah kita langsung saja sign up with Google. Oke, kita pilih loginnya untuk sign up-nya. Nah jadi secara otomatis tidak perlu lagi masukkan email dan password. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini yang saya maksud ya rekan-rekannya, apakah ada yang gratis ya? Tentunya di sini untuk percobaan kita gunakan akun yang gratis, yaitu yang basic seperti ini. Ini ada yang pro, ada yang premium. Nah, ini premium plusnya lagi, ada lain lagi ya. Nah di sini untuk basic ya tentunya mungkin bisa digunakan seperti biasa ya pada umumnya untuk tes online-nya ya. Kemudian yang premium ada beberapa keunggulan di sini. Misalnya untuk kampus juga bisa digunakan di sini ya, apalagi yang premium, sorry ini yang pro ya, yang premium ya. Jadi untuk yang pro bayarnya $3 per bulan, kalau ini $6. Nah ini free aja, kita pakai yang free ya, kita continue for free. Oke, kita enter. Nah ini misalnya username. Oke, country kita cari Indonesia. Nah seperti ini ya, jadi masukkan negara, kemudian sekolah rekan-rekan ya. Ini saya pakai contoh saja, bisa juga di skip saja my letter. Oke. Oke, jika sudah continue. Oh, sorry. Baik, ini tampilannya untuk Kahoot rekan-rekan ya. Di sini kita bahas dulu menu dan ikonnya. Mulai dari yang paling kanan di sini adalah profil, itu setting. Nah ini ada setting, kemudian nama sekolahnya. Ini untuk membuat tes yang baru, kemudian untuk share ya, share Kahoot. Oke. Kemudian ini untuk upgrade, kemudian untuk membuat grup, kemudian untuk report itu adalah untuk laporan hasil tes yang dikerjakan. Kahoot di sini adalah, nah, kita klik dulu untuk apa ya, daftar atau library untuk quiz atau tes yang sudah dibuat. Nah ya, saya baik saja biar cepat. Nah ini mohon maaf koneksinya kayaknya masih bermasalah, jadi agak lambat untuk video hari ini ya, karena saya lihat juga banyak yang menggunakan, jadi mohon pemakluman dulu. Oke. Oke, ini kayaknya masih bermasalah. Oke, saya ulang dulu ke menunya. Mohon maaf ini kayaknya memang lagi nge-lag internetnya ini ya, sampai aksesnya agak lama. Nah sudah. Kemudian ini untuk library-nya, kemudian discover untuk mencari tes online yang sudah dibuat di Kahoot. Kemudian ini untuk home ya, dan more, kemudian untuk upgrade. Nah ini beberapa tes yang sudah dibuat di sini. Oke. Baik, sekarang untuk membuatnya bagaimana? Jadi itu menunya dan ikonnya. Sekarang untuk membuat itu ada di sini My Kahoot. Nah di sini ada Create Kahoot. Nah kita langsung saja Create Kahoot. Oke. Ada yang New Kahoot, ada berupa template untuk formative assessment. Kemudian ada template-nya adalah Get to know your teacher. Nah ini kita coba saja yang New Kahoot ini ya, karena kita tahu bahwa di sini untuk Kahoot kadang tidak bisa uji coba langsung secara jarak jauh, harus tatap muka. Tapi kita lihat apakah ya ada yang baru di sini ya. Kita create. Nah ini tampilan untuk tampilan awal dari tes Kahoot-nya rekan-rekan ya. Ada untuk nomor tesnya, jadi tes keberapa di sini, bisa untuk add question, untuk membuat pertanyaan yang baru, kemudian bank
soal di sini ya, question bank. Kemudian bisa mengimport slide, juga import spreadsheet, mungkin ada formatnya ya. Tapi kita sekarang coba untuk yang manual saja, mengimport secara online. Ini di sini adalah untuk kolom dari pertanyaan, ada 120 karakter. Jadi agak terbatas ya dibandingkan dengan Quizzes atau Google Form. Ini untuk fontnya, kemudian pengaturannya ya. Kemudian untuk time limit di sini ada time limit itu maksimal 240 sekon nih, sangat sedikit ya rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan membuat soal yang misalnya soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang banyak paragrafnya, kayaknya agak susah di sini ya, karena juga kolomnya sedikit karakternya dan juga waktunya ya. Begitu juga yang soal matematika, berarti harus mengacu dengan waktu di sini maksimal adalah 4 menit. Oke, kemudian di sini adalah untuk drag on drop image, jadi bisa digunakan untuk add image, upload ya, dari kemudian link di sini juga bisa. Dan kemudian untuk kolom jawaban ya seperti ini untuk jawabannya, answernya jadi berbentuk bangun ruang ya, ada segitiga, lingkaran, kotak dan berwarna seperti ini ya. Sekarang kita belajar importnya dulu. Baik, kita bagi dua dulu untuk layarnya. Ini untuk soal, ini untuk Kahoot-nya. Baik, langsung saja saya copy ya rekan ya. Oke. Oke, sekarang kita ke jawabannya. Ini juga dibatasi ya, mohon diketahui untuk jawabannya itu kolom jawabannya dibatasi sampai 75 karakter. Di sini juga sudah berikan untuk memilih jawaban yang benar yang mana ya, atau menambahkan gambar. Misalnya gambar berikut yang termasuk misalnya ekosistem alami yang mana, misalnya kalau di IPA ya, jawaban yang benar yang mana. Misalnya kalau yang ini yang benar ya tinggal diklik benar ya, kalau belum ya nanti saja dicek dulu. Nah, tinggal masukkan. Kemudian misalnya ini, nah ini misalnya kita masukkan manual saja ya. Oke, kemudian berikutnya oke ya, misalnya jawabannya itu adalah ini yang bukan, misalnya subjektif. Nah, kita klik di sini saja di bagian kolom di sini checklist. Oke, jika sudah, kita add question lagi untuk yang kedua ya. Nah, ini adalah untuk tipe soalnya rekan-rekan ya. Ada quiz yang berupa seperti ini, ada untuk yang multiple choice, ada yang true or false, kemudian tipe answernya seperti ini, ada puzzle, ada poll. Nah, ini bisa mengimport lagi dalam bentuk apa ini, spreadsheet ya, atau dalam bentuk slide ya. Nah, kita yang manual saja ya, kita belajar yang manual dulu. Nah, kemudian ini kita copy dulu. Ingat hanya dibatasi sampai 120 karakter. Nah, seperti ini. Ini agak susah ya. Ini sebagai contoh saja, nanti rekan kalau misalnya berpikiran mau pakai Kahoot, pertanyaan tidak boleh terlalu panjang. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini sudah apa namanya? Tidak muat ya di sini ya. Oke, gitu kan saja. Kita singkat saja. Ya, ini sebagai contoh saja, nanti rekan-rekan diatur sendiri ya. Karena di sini saya sudah sampaikan tidak bisa sampai 120 karakter, termasuk spasi juga ya. Dihitung. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini juga di jawaban juga harus diatur, jangan sampai melebihi dari karakter yang disediakan. Jumlah karakternya berapa? 75. Tidak boleh lebih dari itu ya. Oke.
Misalnya jawabannya kita add question lagi, kita pilih lagi yang multiple choice. Nah, misalnya ini pada gambar, ya, misalnya ini. Oke. Kita persingkat. Oke, ya. Nah, kita masukkan dulu ini misalnya berapa mili. Misalnya ini adalah 10 mili. Oke, kemudian nah, ini rekan-rekan saya coba 5 soal saja ya, biar nggak terlalu lama videonya ya. Biar rekan-rekan bisa mencoba sendiri dulu di rumah. Seperti apa sih Kahoot itu? Nah, sekarang kita gunakan snipping tool saja supaya memudahkan untuk screenshot biar tidak lagi mencari di internet. Nah, kita drag atur seperti ini, kemudian kita save. Ya. Baik, kemudian kita add image. Nah, ini dari library, kemudian dari upload juga bisa ya. Yang dari komputer kita gunakan ini ya, dari YouTube. Videonya juga bisa. Oke, kita tunggu untuk uploading image. Ya, sekali lagi pemakluman dulu karena ini kayaknya untuk koneksinya ya lumayan lambat ini ya. Sudah akhir bulan. Oke. Jika sudah, sekarang kita pilih dulu jawabannya. Kemudian kita tambah lagi. Kita klik yang ini, kemudian nah ini ada gambar lagi. Ya. Sekali lagi untuk soal tolong dipersingkat saja karena batasannya hanya 120 karakter. Ya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita gunakan snipping tools lagi. Kemudian kita screenshotnya, ambil beberapa bagian saja. Oke. Kemudian kita upload. Dah. Baik, seperti di awal saya sampaikan, mohon pemakluman dulu. Kayaknya pada video ini agak lambat koneksi kita. Ya, sekali lagi saya sampaikan untuk soal dan jawaban ini mohon disesuaikan dengan jumlah karakter SD akan ya. Kalau di sini 100 berapa tadi ya? 210. Kalau di sini 75. Oke, sudah selesai. Kita add lagi pertanyaan yang terakhir. Oke, kita import lagi. Kebetulan saya buat soal contoh di PAS aja ya. Baik. Mohon ditunggu dulu. Oke. Baik, ini sudah selesai kita mengimport soalnya. Kita minimize saja ini. Nah, seperti ini rekan-rekannya kita sudah milih soal. Sekarang kita cek dulu untuk jawabannya. Nah, ini. Nah, ini jawabannya. Kemudian kita atur waktunya, ini berapa waktunya ya. Maaf tadi saya lupa. Misalnya ini 1 menit apa 2 menit. Nah, terus 20 sekon misalnya 2 menit. Ini juga karena hitungan kita ya lebih lama. Ya, ini belum, kita pilih salah satu jawabannya. Kemudian yang ini juga kita atur 2 menit. Selanjutnya yang ini juga kita atur 2 menit waktunya. Nah, ini juga nomor 1 kita atur 2 menit. Oke. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita tinggal klik done. Nah, berikan di sini namanya misalnya
Kuis IPA description, jawab jawaban yang paling benar misalnya ya. Kemudian continue, kita tunggu dulu validasinya. Oke, sudah selesai rekan-rekan. Jika sudah selesai membuat soal, nah kita lihat di pojok kanan. Nah di sini sudah di My Kahoot, ini kita sudah buat kuisnya. Sekarang kita uji coba ya, kita klik. Nah ini, nah sekarang bagaimana caranya menguji coba, kita lihat di play. Kalau mau edit dulu ya, mestinya ada salah dan sebagainya, kita cek dulu. Kita klik play. Nah di sini ada dua, ini yang saya tekankan sekarang. Kalau dulu Kahoot itu tidak bisa langsung, misalnya di HP siswa itu atau komputer siswa itu langsung muncul pertanyaan ya. Nah di sini untuk yang Kahoot yang standar yang terdahulu, yaitu soal itu akan terlihat pada komputer dari gurunya ya. Kemudian di siswa hanya kelihatan misalnya di HP atau di komputer itu adalah optionnya saja. Di optionnya juga hanya kelihatan bentuk bangun ruang seperti ini ya. Jadi tidak ada teksnya, teks jawaban tidak ada. Jadi semua terfokus ke komputer gurunya yang ditampilkan di misalnya layar LCD. Nah, kalau sekarang ternyata bisa. Jadi soal dan teks jawaban sudah muncul di masing-masing pilihan jawaban ya. Nanti kita coba. Oke. Kita coba yang standar dulu yang seperti biasa untuk ini, khusus yang untuk tatap muka misalnya ya. Tapi di sini live game ya rekan-rekan ya. Kita teach. Oke. Nah, sekarang kita bagi dua dulu. Sambil menunggu. Nah, ini sudah saya siapkan di browser yang kedua. Ya, ini untuk siswa yang di kiri, yang di kanan untuk guru. Baik, kita mati dulu. Ya, di sini untuk yang guru. Nah, ini ada yang klasik, ada tim. Nah, karena di sini klasiknya itu kita tidak bertim. Nah, kita gunakan yang klasik saja ya, yang per individu. Kemudian game option, di sini sudah ada optionnya, jadi harus dicek dulu apakah untuk live-nya ya. Kemudian nickname-nya apakah disediakan, kemudian randomnya misalnya apakah diacak. Tapi kalau misalnya yang tadi ya, yang teach yang itu klasik, lebih baik jangan diacak karena nanti untuk yang tatap muka ini biar sama aja pertanyaannya untuk semua siswa ya. Jadi seperti ini saja, kita di off kan semua dulu ya, kita coba kemudian cek klasik. Oke. Nah jadi Kahoot ini sudah tersedia di aplikasinya di Play Store kan ya. Nah, kita coba dulu. Oke. Itu musik original. Kita coba. Oke, sudah. Nah, ini tampilannya kalau sudah di play tadi ya, karena maaf mungkin ada lagi loading ya. Nah, seperti ini. Ini adalah pin game ya, game pin ya, seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa share ke siswa. Nah, untuk siswa, nah dia akan masuk ke aplikasi dulu kalau misalnya pakai aplikasi ya, atau kalau menggunakan web browser gini, masuk di sini kahoot.it. Nah, kita coba ya, kita bagi dulu. Ini adalah untuk gurunya, ini adalah untuk siswa. Langsung kahoot.it. Nah, ini tinggal memasukkan kode gamenya ini ya. Oke, tinggal masukkan. Nah, kita copy saja. Misalnya ini posisinya yang di kiri adalah siswa. Enter. Jadi kalau suaranya dimatikan juga boleh, biar nggak terlalu mengganggu. Matikan. Ya, nah ini untuk suara. Baik, sekali lagi karena koneksi agak lambat, jadi videonya juga
Gak lama jadinya ya. Baik, nickname misalnya di sini adalah oke, jika sudah kita klik oke go. Nah, sudah masuk ke sini. Jadi sama seperti di quizzes gitu. Kalau yang live berarti harus nunggu dulu untuk di admin oleh hostnya ya, gurunya ya. Kalau sudah diklik start, jadi misalnya ada 20 siswa, kita tunggu dulu biar semua masuk di sini. Setelah itu baru klik start. Misalnya kita klik start. Oke. Untuk ready-nya di sini baik, sudah mau mulai. Ya. Jadi ini pertanyaan yang muncul di apa namanya? Layar gini ya rekan-rekan ya. Layar apa namanya? LCD ya. Jadi tidak akan muncul di siswa. Kita coba dulu, ini karena koneksi jadi agak lambat ini ya. Nah, ini ya, udah muncul ya. Jadi ini pertanyaannya ada waktunya, kemudian kalau bisa di skip oleh hostnya bisa ya, nanti kelihatan. Nah, seperti ini ya, ini soalnya. Oke. Nah, misalnya nah ini siswa posisinya tidak ada teks jawabannya rekan-rekan ya. Oke, misalnya ini jawabannya adalah ini. Oke, benar. Nah, dapat poin. Kelihatan ya. Nah, ini sebagai reviewnya, langsung di review. Oke, ini ketutor karena kita satu saja. Lanjut, yang kedua. Ini sudah ada loading untuk jedanya. Nah, ini soalnya, kamu perhatikan ini posisinya di guru, ini di HP siswa atau di komputer siswa. Tidak ada teks ya untuk jawabannya ya. Jadi anak-anak harus melihat langsung di layar LCD. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ya. Sudah benar, di review lagi. Ini jawabannya, nah, saya percepat saja. Kuis yang ketiga. Nah, oke, sudah ada. Ya. Misalnya saya salah misalnya, cepat-cepatan dengan yang lain. Jadi di sini yang dinilai adalah ketepatan dan kecepatan, ya. Misalnya salah. Oke, salah yang jawabannya yang benar misalnya ini. Ya, udah di checklist. Nah, di sini langsung di jawaban siswa incorrect. Oke, kita next. Nah, ini akan kelihatan di layar, sudah kelihatan. Nah, ini di siswa kuesionernya baru kelihatan. Nah, oke. Baik. Langsung pertanyaan terakhir. Oke. Ya. Nah, ini sudah kelihatan berapa skor siswa. Oh, dia mendapatkan peringkat pertama. Nah, ini yang terdapat di guru. Ya. Nah, seperti ini rekan-rekannya. Ya, tentunya apa namanya, tampilannya sangat menarik sekali. Nah, ini kalau beramai-ramai ya tentunya bagus sekali menggunakan Kahoot ini. Ya. Baik, jika sudah kita lihat ternyata di sini selain bisa memberikan apa namanya scoring dan lainnya, dan ini juga bisa memberikan yang namanya report. Reportnya berupa apa? Nah, kita lihat dulu. Ya, sekali lagi seperti itu. Nah, ini sudah ada reviewnya. Ya, ini yang mungkin yang difficult question, ini yang tadi aja salah mungkin direview lagi. Seperti ini. Oke, ini mohon maaf sekali koneksinya di sini sangat lambat. Ya, ada feedback, ada play game bisa. Jadi ini incorrectnya 80% kayaknya. Apakah mau di untuk game yang baru? Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya. Oke. Jika sudah, di sini kita bisa lihat di report option. Nah, ini sudah ada ya. Apakah mau di-download, di-print? Atau ada report yang lain laporannya? Nah, kita lihat. Ya. Jadi untuk summary-nya di sini untuk
apa namanya ketercapaiannya 80%. Kemudian playernya ada 1, questionnya ada 5, timenya ada 4 menit. Kemudian untuk player, oke, kita lihat ini sudah lumayan lama ya. Nah ini nanti terlihat di player ini kelihatan siapa saja yang tergabung di tes tersebut dan nilainya berapa. Ini kita gunakan sebagai nilai. Kita lihat dulu untuk reportnya, kita download saja. Sama seperti di Quizzes, ini kalau kita download dalam bentuk Excel ya. Nah ini ya di pojok kiri. Oke, kita tunggu dulu. Jadi semua rekapan di sini yang ikut tes itu sudah kelihatan. Nah direkap dari 1 itu dalam bentuk Excel. Jadi di Excel ini rekan-rekan sudah lengkap dengan analisis soal. Ya ini ketercapaiannya one player. Nah seperti ini ya. Kemudian final score-nya berapa? Benarnya ini. Nah ini sudah analisisnya. Kemudian ini untuk penjelasannya. Yang terakhir ya analisisnya per soal. Nah, ya itu rangkumannya. Kemudian reportnya seperti ini. Oke, nah sudah jelas ya. Nah sudah lengkap sekali sebenarnya rekan-rekan ya. Nah itu untuk yang dari Kahoot. Kita coba dengan versi yang berikutnya. Kita lihat di home. Nah tadi kita sudah coba Kahoot yang menggunakan yang tatap muka, tetapi sekarang untuk yang apa namanya, yang online dengan jarak jauh misalnya seperti sekarang kondisinya. Nah kita lihat dulu cara yang kedua. Oke, kita play lagi. Nah sekarang kita dengan menggunakan menu yang assign. Kita klik assign. Ini harus ada progresnya dulu ya, harus diprogramkan dulu. Seperti apa? Saya close dulu. Ya, saya kembalikan dulu ke posisi yang tadi. Baik, mohon bersabar, ini internetnya lumayan lemot di sini. Ya. Oke, ini kita lakukan hari ini saja ya, 27. Misalnya timenya itu jam berapa ya? 1 misalnya ya. Jam 12 masih merah karena sudah lewat, jam 1 saja. Question timer juga on, randomize answer. Ini misalnya untuk setiap siswa di apa namanya, diacak ya. Kemudian kita tinggal create. Nah jika sudah selesai, rekan-rekan bisa mengirimkan game pinnya di sini ataukah mengcopy URL. Misalnya dikirimkan ke WA, copy aja nih URL-nya ya, copy URL. Nah misalnya ini posisinya adalah di siswa. Rekan-rekan bisa memberikan pinnya ini di WA. Jadi siswa harus mengakses dulu kahoot.it ya. Tapi kalau sudah di sini, jadi tinggal diklik. Ketika diklik oleh siswa itu sudah masuk ke playernya ya untuk Kahoot-nya ini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah seperti ini rekan-rekan ya. Sekarang kita masukkan nama. Nah jika sudah, kita oke, go. Ini yang ingat, yang di kiri ini adalah siswa, yang di kanan adalah untuk guru. Nah sudah mulai. Nah kalau tadi soalnya itu tidak muncul di HP siswa, sekarang kalau dengan assign itu muncul. Nah langsung soal dan jawaban. Kalau tadi yang menggunakan yang teach itu adalah soal dan teks jawabannya itu tidak muncul. Nah sekarang muncul ya kalau yang assign. Kalau ingin yang seperti sekarang misalnya, rekan-rekan gunakan yang assign saja. Karena kondisi COVID ya, jadi tidak bisa tatap muka. Oke. Nah jika sudah seperti ini, nah ini agak lain ya. Kita next.
Kemudian nah, enaknya Kahoot ini rekan-rekannya dikerjakan secara beramai-ramai ya. Jadi dengan banyak orang itu baru seru ini. Oke. Baik, kita next saja. Sudah. Benar lagi, kita next. Oke. Kita next lagi. Oke, sudah selesai. Nah, skor siswa, nah seperti ini nanti kelihatan ya. Baik, nanti nilai siswa bisa dicek nanti ya rekan-rekannya. Ini untuk ngecek podiumnya berapa. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Nah, nanti untuk siswa seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi ya, nilainya berapa. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini berapa sih sudah mengerjakan tes yang tadi ya. Nah, nanti kelihatan ya. Sudah dikerjakan misalnya oleh player berapa, kita coba cek dulu karena tadi di uji coba sudah benar semua ya. Oke, ada player 1 yang mengerjakan nah kata tutor dengan nilainya 100. Oke. Nah, ini questionnya. Oh, benar dia. Nah, baik. Kemudian rekan-rekan bisa tekan di report option kemudian di download report kalau sudah selesai semua ya. Nah, oke rekan-rekan mungkin demikian dari saya tentang Kahoot ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jadi teman-teman bisa bandingkan kalau pakai Kahoot seperti apa sih, kalau pakai Quizy seperti apa. Jadi rekan-rekan sudah tahu ya. Kalau ini enaknya beramai-ramai rekan-rekan ya. Jadi supaya juga apa namanya lebih seru gitu. Dan tentunya yang ini sebenarnya yang paling seru Kahoot itu adalah tatap muka. Ya, jadi mainnya juga seru sekali. Kemudian apalagi harus cepet-cepetan dan tentunya apa namanya peserta bisa melihat secara langsung apalagi ketika salah mencet jawabannya. Jadi diperlukan adalah fokus untuk menjawab dan konsentrasinya juga ya. Baik, demikian dari saya dari Kata Tutor. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika yang teman-teman yang belum subscribe supaya bisa membangun channel ini dan tentunya aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari Kata Tutor. Jika rekan-rekan punya tutorial yang bagus juga atau mau yang direkomendasikan untuk di review, silakan berikan di komentar ya. Demikian dari saya, selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.